Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12. Atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tempat itu adalah pengasingan bagi iblis dan dikuasai oleh Suwei. Itu bukan tempat yang bisa kau kunjungi. Sejauh ini, baru sekarang ada orang yang masuk ke sana. Aku nggak tahu apa konsekuensinya yang akan dihasilkan. Meskipun dia berhasil keluar hidup-hidup, aku akan membunuhnya dengan kedua tanganku sendiri. Anak bodoh itu gak pernah bisa nurut. Dalam hati si Pirang, apa sangka bisa kembali hidup-hidup? Nah, ini jadi tuh gini guys. Tadi tuh yang tadi portal yang tadi dari binatang gede tuh. Nah, ternyata itu adalah portal guys ke dunia lain. Namanya Fantian World, Third World. Fantian Yin Shi Che. Gak tau, Shu Che apa Shi Che. Gak kelihatan, tulisannya kecil banget. Tapi dia dunia Fantian, jadi dunia lain tuh. Dan di sana ada banyak sekali tuh seperti iblis. Pintu terbuka. Kita lihat nih, ada seorang iblis yang menunggu depan pintunya. Akhirnya hari yang kutunggu telah tiba. Setelah beberapa tahun berburu 3 iblis tiap hari. Untuk hari inilah semua kerja kerasku. Saat aku keluar, pertama-tama akan kuhancurkan dulu sebuah kota. Setelah itu baru mencari si tua abadi itu. Bebas, aku akhirnya bebas. Dia pergi nih ke portalnya. Tapi tiba-tiba tangannya seperti terbakar dan tubuhnya malah menghilang guys. Hampir tidak tersisa sedikit pun. Yang tersisa hanya sedikit jiwanya dan juga kayak satu mata tuh. Kenapa ini? Kekuatan mantra penghancur ini sangat kuat. Untungnya selama aku masih memiliki organ, aku masih bisa kembali ke wujud asliku. Gak harus sekarang. Ini bukan masalah besar. Selama aku tetap berlatih, aku akan kembali nanti dengan kekuatan khususku. Pasti akan bekerja. Suatu hari, aku pasti akan menjadi satu-satunya iblis yang kabur dari tempat sialan ini. Terus, matanya tadi tuh nempel tuh di mukanya si Sangling. Terus, udah kayak nempuk nyamuk. Plak, ditepuk nyamuk, cok. Langsung mati. Kenapa bisa ada serangga di sini? Terus sampai wanita itu nggak di sini. Apa dia nggak ada di sekitar sini? Aku harus berjalan untuk mencarinya. Sangat merepotkan. Terus di situ muncul nih seperti monster iblis. Bentukannya kayak antara banteng atau ya kayak banteng sih. Si banteng berkata, aku ingin tahu iblis apa yang dikirim ke sini. Tapi aku nggak tahu kalau ada manusia yang dikirim ke sini. Sudah lama aku tidak makan dan sekarang aku merindukan kelezatan itu. Hanya akan ada satu yang menang dan satu yang kalah di sini. Sedangkan si Chuan Xiao, dia kayak tanduk itu mulai menghilang tuh pelan-pelan. Dan dia langsung sadar, balik nih ke jiwa manusianya. Pesanannya terlambat. Loh, di mana aku? Aku sedang mengantar pesanan dan terkejut karena menabrak sesuatu. Lalu saat aku bangun, aku melihat kembang api. Waktu aku kecelakaan tubuhku terluka, tapi sekarang aku masih hidup dan tanpa cedera maupun luka sedikit pun. Dan siapa yang membawaku ke sini? Aku nggak ingat ada tempat seperti ini di kota Lanshan. Terus tiba-tiba ada monster nih yang akan memakan kepala dari si Chuang Xiao. Tapi tiba-tiba muncul nih banteng yang tadi tuh. Si banteng berkata nih, kakak, aku nggak tahu harus mengatakan ini atau enggak. Cepat katakan. Ternyata si banteng kayak banteng apa ya nih ya? Nih kayak banteng
depannya kayak babi. Terus belakangnya ada jarum-jarum kayak landak. Terus ada tanduknya. Kayak mana? Aduh. Si banteng atau babi atau ya si monster berkata nih, monsternya bonyok guys. Aku baru sadar. Sejujurnya, meskipun kau bisa masuk ke sini, ini nggak berguna dan sangat jarang ada manusia yang bisa hidup di sini. Karena kau tadi bilang dia manusia, sepertinya tidak akan ada sisa tubuhnya di sini. Yang paling penting adalah kita juga akan berakhir sama seperti wanita itu. Ternyata baik banget nih monster yang ngejar si monster kita nih tunggangan sama si Sangling. Sangling berkata, gak perlu panik. Di depan seharusnya ada jalan menuju gunung. Terus nih kayak ada ini kepanjangan lah. Oh nih monster yang ini ada nih. Kulit kura-kura dengan kemampuan pertahanan tinggi melekat pada tubuh dan penuh dengan kekuatan aneh dan dapat mengembor tanah. Tapi namanya masih bahasa Mandarin. Bodoh amat. Yang dia sih ya itulah. Terus kita lihat nih monster tadi ini yang mau menerkam kepala dari Chuang Xiao. Terus Chuang Xiao, dia sadar tuh dan langsung langsung nunduk dan langsung pergi, langsung menghindarinya. Kenapa aku bisa di sini? Tunggu, ngomong-ngomong apa yang terjadi barusan? Kita lihat monsternya sangat gede tuh, kayak seperti ular tapi becok, kayak ular campuran sama kadal. Entahlah, ya gitulah intinya lah. Makhluk menjijikan macam apa itu? Kabur. Apa dia mencoba untuk memakanku? Terus monsternya tuh langsung lompat nih dia dan langsung sampai di depannya si Chuang Xiao. Terus Chuang Xiao pasrah, dia langsung berlutut, ngeliatnya ketakutan gitu kan. Terus kita agak flashback nih ke biasalah kayak orang sebelum mati gitu loh. Flashback pas masih kecil. Ayah, ibu, narasi ya guys. Seingatku, aku pertama kali nangis saat terjatuh dari sepeda. Terus ini ayah sama ibu datang nih. Ada apa? Apa terasa sakit? Ayolah, jangan menangis. Ayo bangun. Kali ini kau menaikinya cukup jauh. Salahkan ayahmu karena tidak menolongmu. Itu yang ngomong ibunya ya. Kau benar-benar gak menyayangi anak kita sama sekali. Ayahnya merespon nih. Ada banyak cara untuk menyayanginya. Suatu hari dia akan belajar untuk melindungi dirinya sendiri. Dan kesayanganku yang pertama di dunia ini adalah Xiao Chai. Gak ada yang bisa menyayanginya lebih dariku. Si ibu membalas. Jadi aku kedua. Akulah yang paling menyayangi anakku di dunia ini. Terus si Chuang Xiao nonton kan, narasi ya, ini dalam hati lagi nih. Melihat mereka berdebat tentang siapa yang paling menyayangiku, itu membuatku tertawa. Akan tetapi ayahku jatuh sakit. Itulah kali kedua aku menangis dalam hidupku. Sejak saat itu, ibukulah yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia bekerja keras siang dan malam untuk membayar biaya pengobatan dan merawat ayahku saat malam. Setelah 3 tahun, ayahku akhirnya sembuh dari penyakitnya dan kembali bekerja. Akhirnya ibu gak perlu bekerja terlalu keras lagi. Aku tidak menangis di saat itu karena aku ingin mereka berpikir kalau aku sudah tumbuh dewasa dan cukup kuat. Tapi itu gak berlangsung lama. Ayahku kembali sakit. Ibuku yang penuh semangat dan kuat gak pernah tersenyum lagi. Saat dia tersenyum, itu karena dia bersama laki-laki lain. Si ibu berkata nih, Xiao Chai, ikutlah dengan ibu. Oh ya, itu panggilan si Chuang Xiao ya. Chuang Xiao, Xiao Chai. Gue gak tahu nih, ini Mimin karena dari awal udah Chuang Xiao. Si Chuang Xiao aja ya dari awal ya. Karena kan biar nggak bingung kali ya, karena ketuker-tuker. Ikutlah dengan ibu. Kalau kau terus di sini, suatu hari kau dan aku akan mati bersama ayahmu. Enggak, ayah membutuhkan kita. Aku mau bersama ayah. Ayah, hentikan ibu. Tolong bujuk ibu supaya ibu tidak pergi. Ayah, aku akan bekerja keras mencari uang di masa depan dan menyembuhkan penyakitmu. Itu ketiga kalinya aku menangis. 2 tahun setelah itu, ayahku meninggal. Itulah terakhir kalinya aku menangis. Ibuku bahkan gak menghadiri upacara pemakaman ayah. Untungnya, saudara dari ayahku masih mau memberiku tempat untuk tinggal. Setelah tinggal berpindah-pindah dari satu saudara ke saudara lain, mereka memperlakukanku dengan baik. Tapi aku tahu, mereka tidak benar-benar menyukaiku. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya aku dikirim ke ibuku. Saat kami bertemu, dia mengatakan sebuah kata yang tidak akan aku lupakan dalam hidupku. Aku dengar dari kenalanku kalau di tempat perusahaan dia bekerja bangkrut gara-gara suami dia yang sekarang. Jadi dia pindah ke desa supaya dia bisa menyembunyikan hutang-hutangnya. Dia terlihat lebih kurus dan sering melamun, dan mungkin dia pasti sangat merasa sengsara. Aku tidak merasakan adanya kebencian kepadanya jika melihat dia yang sekarang. Aku merindukannya. Aku gak mau sesuatu yang mewah. Tapi aku ingin dia mengatakan padaku kalau dia menyesal karena telah meninggalkan kami. Aku ingin dia memelukku. Aku ingin menangis di pelukannya. Tapi yang ku dapat saat itu hanyalah satu kalimat aja. Pulanglah. Aku gak punya uang yang bisa kuberikan padamu. Dan setelah dia mengatakan itu, aku gak pernah mengingat mukanya lagi. Terus ibunya pergi tuh. Aku gak tahu alasannya pada saat itu. Walaupun aku merasa sangat sakit dan sedih, tapi aku gak bisa meneteskan air mata sedikit pun. Hanya satu aja yang bisa kurasakan pada saat itu.
sakit hati. Dan karena itulah aku jadi mengerti dunia milik orang dewasa. Ada satu hal yang lebih penting dari cinta dan kasih sayang, dan itu uang. Jadi sejak saat itu, aku sudah memutuskan untuk bekerja keras supaya bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Suatu hari nanti akan kubuat wanita itu menyesal karena meninggalkan kami. Aku bersumpah, mulai dari sekarang aku tidak akan menangis. Aku mulai bekerja ketika aku cukup kuat untuk bekerja di usia 15 tahun untuk menabung uang. Walaupun saudaraku menatapku dengan sinis, tapi aku bisa pergi ke rumah mereka dengan tatapan sombongku. Aku juga sudah mengetahui cara untuk menjaga diriku sendiri. Set gitu kan, ditampolin tuh. Aku sering bekerja lebih dari 10 jam sehari berturut-turut. Saking sibuknya, dalam sehari aku hanya bisa memakan 1 potong roti aja. Ketika aku merasa lelah dan menderita, aku selalu melihat saldo rekeningku. Dan itu membuatku bersemangat lagi. Tapi apakah semua penderitaan itu sepadan dengan hasilnya? Dan jika aku bisa memiliki uang yang sangat banyak dan akhirnya membuat wanita itu menyesal karena membuangku, lalu selanjutnya apa? Karena aku masihlah sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman, bahkan mimpi pun tidak punya. Lalu apa tujuanku hidup di dunia ini? Bahkan jika aku tiba-tiba menghilang dari dunia ini, tidak ada yang peduli dan tidak akan ada yang mengetahuinya. Saat monsternya mau menyerang lagi nih, dengan cepat tiba-tiba ada yang menonjok monsternya, dan itu adalah Xiangling. Dan Xiangling berhasil nih nyelamatin si Chuang Xiao. Di saat itu juga si Chuang Xiao nangis tuh. Syukurlah kau tidak kenapa-napa. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, sekaligus mengantarkanmu pulang. Habis ngomong gitu, si Chuang Xiao makin deres nangisnya tuh. Loh, kok nangis lagi? Dalam hati si banteng babi apalah itulah, saatnya menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Lalu langitnya mulai kayak ada cahaya lagi tuh. Kenapa aku merasa jalan keluarnya semakin lama semakin sempit? Oi, babi. Berapa lama lagi pintunya akan tertutup? Kira-kira sekitar setengah waktu minum teh. Bagiku 2 menit pun cukup. Kita lihat tuh, monster yang tadi dipukul sama si Xiangling pelan-pelan mau coba kabur tuh. Oh ya, ini sedikit note ya guys. Per zaman Cina kuno dulu, minum teh bisa digunakan sebagai petunjuk waktu. Dan waktu full minum teh itu sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau misalnya setengahnya mungkin ya hitung aja, berarti 5 sampai 7,5 menitan lah ya. Terus Xiangling lihat nih, monsternya tuh kayak apa tuh? Kok sekarang kayak ada biru-birunya tuh, lihat tuh. Bagus, cepat serang dia. Dari pola yang ada di belakang Ice Tiger Curtain bersifat halusinogenik. Jadi dia akan mengingat ingatan yang paling menyakitkan dan menyeramkan. Dan karena dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya dan menunggu untuk dimakan hidup-hidup. Tapi dengan cepat nih ditampar sama Xiangling. Apa yang mau kau lakukan, Kalau udah tahu nafasmu bau, jangan bernafas di depan muka orang. Najis, mati kau. Ditonjok tuh. Babinya bingung, Cok. Jangan-jangan dia tidak mempunyai ingatan yang menyedihkan atau sesuatu yang dia takuti. Terus mulai ada seperti rumbling, kayak getar-getar guys. Tanahnya mulai bergetar. Dan ternyata kita lihat nih, monsternya banyak banget. Xiangling berkata, "Hei Nona, tetaplah di belakangku dan jangan bergerak, karena sekarang waktunya aku untuk bersenang-senang." Kita lihat nih, dan si Xiangling pun bersiap-siap. Dari tangannya tuh kayak ada biru-birunya tuh. Idih, keren banget ya. Kekuatan ini terlalu berbahaya jika digunakan di dunia manusia dan penggunanya sudah dibatasi. Tapi kalau di sini aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ini ada infonya nih. Chielei, salah satu dari 4 rune itulah Thunder Runes. The Thangka dapat diubah menjadi bentuk Thunder dengan meluncurkan Thunder Rune yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai gerakan. Kita lihat tuh, DMC kita keren guys. Terus di jarinya kayak ada biru-biru tuh. Terus kayak biru-biru peluru gitu. Terus ditembak tuh ke si monster. Duar, dan meledak tuh. Dan ada yang langsung kayak kesakitan, kestrum gitu. Karena kan thunder kan, petir, jadi kestrum otomatis. Dan semuanya ternyata merembet tuh petirnya ke semua monster yang ada tuh. Tuh, sampai panjang banget serangannya. Dan dalam sekali serang, semua monster itu langsung tumbang. Terlalu easy. Ejet banget. Ayo kembali. Xiangling berkata, "Kau sedikit imut kalau dari dekat terus digendong tuh." Chuang Xiao berkata, Apa? Siapa kau? Apa yang kau lakukan?" Xiangling berkata nih, pegangan yang erat. Dan kita lihat nih, dia bersiap-siap dan langsung lompat tuh, langsung terbang tuh ke tempat tadi tuh. Astaga, tinggi sekali. Hei, jangan terlalu kencang. Dalam hati si babi atau banteng atau itulah, dia hanya menginjak tanah dengan kakinya. Dan dia mengeluarkan teknik angin. Biasanya, jika ingin menggunakan jurus rahasia Tao atau Tao, ya itulah. Gue gak tahu nih, ini Tao, biasanya kan DAO kan. Ini TAO, gue gak tahu Tao atau Tao, seperti Taois gitu.
Mereka bisa memasukkan nafas spiritual dengan tubuh mereka sebagai mediumnya. Jadi mereka bisa menggunakan teknik itu. Sudah cukup bagus jika kau bisa menggunakan satu teknik seperti itu. Tapi dia baru aja menggunakan 2 teknik, yaitu teknik petir dan teknik angin. Terlebih lagi, dia melakukan itu tanpa merapal mantra. Apa dia seorang jenius? Lalu kita lihat nih, ada kayak mata tuh yang lihat tuh. Dan ternyata ada seperti sekelompok, mungkin monster ya, monster atau, tapi bentuknya kayak orang sih, sekelompok misterius itulah. Nah yang kanan berkata nih, izinkan aku untuk melakukan investigasi. Orang ini membalas, tidak ada satupun yang diizinkan untuk meninggalkan Darren. Darren nama orang dong. D-A-R dalam kurung D-A-R-E-N. Darren mungkin, entahlah, mungkin dunianya kali ya. Meski hanya setengah langkah. Gak ada yang diizinkan untuk meninggalkan Darren meski hanya setengah langkah. Terus kita lihat seperti ke sebuah dalam kayak gua. Terus ada seperti cahaya tuh, lihat kan? Nah di situ ternyata ada semacam kayak kristal. Dan di dalamnya ada penampakan seperti monster. Mungkin disegel monsternya. Terus masih ada tuh dinosaurus yang kemarin tuh, yang ngebuka jalannya tuh. Anesan, sangka. Dan ternyata berhasil tuh. Hey, jangan menarik leherku. Aduh. di itu loh, dipegang tuh loh. Terus setelah kembali ke dunia bawaan, dunia asli, si Chuang Xiao nih matanya mulai item-item lagi. Sepertinya mulai dirasuki lagi nih sama si iblis atau monster itulah. Kita melihat nih, untungnya Xiangling berhasil nih lepas. Dia keluar berhasil dari mulut si monster tadi tuh, monster portal, dan monsternya menghilang gitu kan. Dan si Xiangling berhasil menyelamatkannya dan mendarat di atas gedung nih, di sebelah isi kakak ketiga dan juga kakak ketujuh. Si ketujuh berkata nih, "Hei bocah, dia sudah kami segel. Kenapa kau malah membawanya kembali? Hei, aku sudah banyak membantumu. Dan siapa kau berani berteriak padaku?" Terus si Chuang Xiao nih, kita lihat nih tuh, tanduknya tumbuh lagi dan matanya mulai hitam lagi tuh. Terus langsung ditepok sama si Xiangling dan langsung pingsan. Dalam hati si, ini ketiga apa ketujuh ya? Gua gak tahu deh. Intinya dalam hati orang ini nih, kami membutuhkan waktu yang lama untuk mengendalikan iblis itu. Tapi dia melakukannya hanya dengan menamparnya. Lihat kan, dia manusia sekarang. Dalam hati si, ini ketiga mungkin ya, entahlah. Ini benar, nafas manusia. Gak salah lagi kalau dia masih manusia. Si ketiga berkata, "Kakak ketujuh, ayo pergi. Kita gak bisa ikut campur urusan antar manusia." Benar, kita jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Aku akan meminta kakak ke-8 untuk menyajikan wine. Tapi ini tetap terasa aneh. Iya, terus si ketujuh bertanya nih, bagaimana dia tahu kalau wanita itu manusia? Ada sebuah teknik digunakan untuk menjelajahi jiwa seseorang. Itu merupakan salah satu teknik rahasia dari Tao. Sangat sulit untuk mempelajari maupun menggunakan teknik tersebut, apalagi di usia yang muda. Terus nih, dia hidup, air liurnya masih keluar. Terus tiba-tiba, Sangka. Oh iya, BTW, Sangka itu panggilan si Xiangling ya. Panggilan Xiangling guys. Dipanggil sama si siapa namanya ini? Han Longqi. Nih, si komandan Demon Slayer Division. Ah, dia nih. Nah, itu Han Longqi manggil si Xiangling Sangka. "Aku memberimu waktu 3 menit untuk kembali ke kantor. Kau pasti udah tahu kan apa yang terjadi?" Xiangling menjawab nih, "Siap Anesan. Aku akan melaporkannya nanti." Terus setelah kejadian itu, si Chuang Xiao, waduh ngiler gak tuh? Ngiler, kayaknya dimasukin tuh, dikasih kayak semacam tabung oksigen, terus kepala ditancepin gak tau apa tuh. Intinya kayak langsung dirawat atau dicek itu tuh. Terus ada yang lagi ini kan, lagi mengecek kan, gelombang otak yang tidak normal, tekanan darahnya normal, dan detak jantung yang normal. Selanjutnya, terus dari luar nih lihat nih, tuh kayak ada kaca tuh yang lagi memantau tuh. Orang ini berkata, "Sistem sudah mengeceknya dan semua jiwa yang terlepas telah kembali ke tempatnya. Untungnya mereka kembali tepat waktu dan tidak ada gangguan di area ini. Tetapi lebih dari 100 orang tewas di lokasi konstruksi." Han Longqi pun berkata nih, "Baik, silahkan pergi." Lebih dari 100 orang tewas ya. "Hei, padahal kau yang mengambil misi ini. Kenapa banyak orang yang tewas?" Xiangling merespon, "Kakak, aku sudah melakukan yang terbaik." Longqi membalas, "Meskipun kau bilang begitu, tetap aja, jika kau melalaikan tugasmu, kau akan tetap dihukum. Jangan berpikir kau bisa lolos begitu aja." Xiangling berkata, "Awalnya itu adalah misi dengan ranking A, tapi karena situasi di lapangan naik menjadi ranking S, dan aku bergegas setelah mendapat misi itu. Tapi sepertinya iblis itu merasakan kehadiranku dan melarikan diri. Aku ingat bertemu garis ini di jalur pejalan kaki. Aku nggak tahu kenapa ada iblis yang merasuki tubuhnya.
Oh iya, ada satu pertanyaan lagi. Kedua orang itu tahu kalau setengah dari jiwa wanita itu adalah manusia. Seharusnya tidak sulit untuk mengidentifikasi manusia dengan kekuatan mereka. Untungnya, aku punya Golden Meditation. Meskipun garis itu dibuang oleh mereka, aku sangat yakin dia akan menjadi yang terbaik di kota ini. Tapi masalahnya, dia manusia atau monster sekarang. Jadi tergantung bagaimana mereka memutuskannya. Terus tuh, apa mereka kayak menyuntikkan sesuatu tuh ke tubuh si tangan dari Chuang Xiao. Tapi pas mau ditusuk, itu suntikannya bengkok ujungnya. Aku sudah menggantinya dengan suntikan terbesar, tapi tetap tidak bisa masuk. Terus pakai bor, serahkan pada aku. Meskipun gelombang otaknya tidak normal, semua data lainnya tetap seperti manusia pada umumnya. Kami berhasil mengambil darahnya. Apa perlu untuk memeriksanya? Lakukan. Terus dicek. Han Long Qi berkata, aneh, darahnya tidak berbeda dengan darah pada umumnya. Hah, itu kita lihat nih, kayak ada darah. Jadi kan kalau kalian tahu nih, darah manusia pada umumnya trombositnya warnanya merah. Nah, tapi ini kayak apa ya guys? Ada trombosit baru nih. Dia warnanya kayak agak hijau tuh. Hah, itu, dan tiba-tiba kayak pecah tuh. Entah kenapa tiba-tiba kayak semacam pecah, terus layarnya malah rusak. Apa yang terjadi? Tolong jawab. Darahnya menjadi gak normal. Mungkin karena sudah terlalu lama keluar dari tubuhnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!